Oke, baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya bersama dengan ventilator Draeger Primus ya, ventilator Draeger Primus ya, Draeger yang seri Primus. Oke, ventilator ini adalah ventilator anestesi ya, tentunya dengan ciri khas ada tabung untuk agen anestesi, yaitu sevofluren ataupun isofluren. Ini adalah ciri khas yang membedakan ventilator anestesi dan ventilator yang ada di ruang ICU. Baiklah, untuk tabungnya ini ada locknya, tabung gas ini kita kunci dulu, kita kunci, kemudian kita lock. Ya, sudah di lock, tidak bisa di setting. Ini juga kita kunci saja. Kemudian apa saja yang ada di fasilitas ventilator ini? Tentu saja seperti ventilator biasa. Ventilator ini adalah ventilator mobile yang dilengkapi dengan roda. Di bawah ada roda, setiap sudutnya ada roda, ada 4 roda yang membuat ventilator ini mudah untuk dipindahkan atau mobile ke tempat yang lain. Kemudian setelah itu untuk settingnya, setting nafas di sini seperti biasa ada manual support, volume mode, kemudian ini SIMV, kemudian pressure mode, kemudian pressure support, dan juga dengan menggunakan jack sunrise. Untuk penggunaan jack sunrise ini tempatnya ada di sebelah sini. Nah, ini dipasang konektor untuk ke jack sunrise ya, itu ada gambarnya. Jack sunrise ini dipasang konektor, kemudian dipasang selang jack sunrise di sini. Kemudian ini ada airflow untuk oksigen. Nah, dibuka saja. Oke, oksigen keluar dari sini kalau mau menggunakan kanul. Ya, dari kiri sudah, kemudian tabung sudah. Kemudian untuk pengisian, oh ini dia. Nah, ini konektor jack sunrise-nya. Jadi dipasang di sini. Kemudian selang jack sunrise nyambung ke sini. Kemudian setelah itu adalah cara pengisian. Cara pengisian di sini model vapor ya, model vapor, ada indikator di bawah minimal ya, garis minimal dan juga garis maksimal isi dari agen anestesi. Ini saya ada sevo ya, sevofluren, tinggal saja dibuka seperti ini, dibuka saja. Kemudian ini juga dibuka ya, tentunya dalam kondisi mati ya, dibuka, jangan ada flow-nya. Kemudian ini juga dibuka, langsung diisikan saja ke sini seperti ini. Oke, sedikit saja sebagai contoh. Jangan lupa ditutup setelah kita mengisi. Ini juga ditutup ya. Kemudian ini adalah selang filter untuk membaca tingkatan MAC ya, tingkatan MAC ketika seperti contoh kita sedang menggunakan ventilator ini dalam mode manual. Ini ada MAC ini adalah membaca daripada sevo yang kita buka ini. Nanti MAC-nya di sini akan berubah nilainya ya. Nah, kita standby kan lagi. Ini tombol untuk standby ya. Kemudian untuk enter standby push ini. Untuk enternya ini ditekan aja. Klik, nah ada suara klik. Kemudian ventilator dalam keadaan standby. Baiklah, kemudian di kiri ke bawah ada lagi, yaitu ini untuk membuka valve atau katup ini, katup spontan respiratori ya. Ini katupnya ini dari 5, 10, 20 sampai pada APL full yaitu 70. Oke, untuk teman-teman yang sudah ada di klinik, saya yakin juga pasti sudah tahu. Ini ya katupnya. Kemudian ini ada sirkuit.
Ya, ini sirkuit inspirasi ekspirasi. Kemudian ini yang untuk sirkuit ke ambubek sini ketika kita mau memainkan atau kita mau memantau nafas pasien dalam keadaan spontan. Nah, baiklah. Ini ada tonjolan ini ya, memudahkan kita untuk memasang tutup ini. Yang mau ke ETT ini ke ETT, pasang di sini aja biar rapi. Kemudian handle ini ada handle kanan dan juga kiri untuk memudahkan ventilator ini dalam di bawah atau di mobil ya, jadi pegangnya gampang, ada di kanan dan kiri, ini sangat kokoh sekali. Kemudian kalau kita mau kalibrasinya lewat tombol power ini. Nah, kemudian kebetulan ventilator ini sudah dalam keadaan terkalibrasi, jadi kita tinggal pakai saja. Kemudian untuk tombol-tombolnya ya, ini tombolnya ada air, ada N2. Nah, kalau mau ganti tinggal saja dipencet, klik. Nah, kalau mau di enter langsung di enter lewat sini, ini dipencet. Kalau nggak jadi dipencet lagi. Nah, karena kita sering butuh N2, jadi ini sudah standby di N2. Kemudian untuk merubah ini nilai O2 atau flow-nya, kita tinggal pencet kotak yang ada di bawahnya ini. Kita pencet, ya. Setelah berubah kuning, kita rubah lewat sini, lewat knob ini ya. Kalau ke kiri semakin kecil nilainya, kalau ke kanan semakin besar. Kita enter lagi saja. Kemudian untuk merubah ini flow-nya juga iya sama. Ini dipencet dulu. Setelah kuning baru dirubah lewat knob ini. Ke kiri dikecilkan atau ke kanan. Baru di enter. Ya. Sangat mudah sekali pengoperasiannya. Kemudian ini untuk merubah umur juga, kotaknya yang di bawah ini dipencet. Misal 50 tahun. Enter. Kemudian ini berat pasien, semisal kita buat 60 untuk dewasa ya, terus kita enter saja. Baiklah, untuk modenya kita bisa manual, kita bisa volume mode ya, atau assist ya, ini assist. Kemudian ini bisa SimV ya, kemudian ini juga bisa pressure mode, ada pressure support juga, kemudian ada jack sunrise juga. Nah, kita tinggal ngatur settingannya di pilihan tersebut. Baiklah, untuk bagian depan saya kira cukup itu. Oh iya, dan juga bentar, ventilator ini dilengkapi dengan meja ya, meja yang bisa disembunyikan dan juga bisa ditarik. Saya kira meja ini cukup untuk kebutuhan kita saat ingin menulis atau menaruh sesuatu yang enggak terlalu besar ataupun obat di sini. Lalu di bawah ini ada filternya, kemudian di bawah ini ada tempat penyimpanan banyak barang yang bisa disimpan di sini, termasuk tes lang, terus kabel monitor ataupun underdeal dari atau spare part dari ventilator ini. Oke, kita beralih ke area belakang. Baik, beralih ke area belakang ya. Beralih ke area belakang. Ini adalah penampakan di belakang ventilator ini, yang tentu saja di area belakang pasti ada sambungan ya, atau selang-selang yang berisikan atau jalur daripada gas atau agen untuk pendorong agen anestesi. Yang pertama di sini ada selang yang putih ya, putih polos. Di sini tertuliskan ada O2, tertuliskan O2. Kemudian yang tengah ini ada selang yang warnanya putih hitam, ada kodenya tulisannya air atau udara ya. Oke, jelas. Kemudian yang biru ini adalah N2O sebagai agen anestesi. Di sini juga tertulis di sini N2O, di atasnya juga tertulis N2O. Nah, baiklah, selang ini biasanya agak panjang, kemudian nyambung di port gas sentral di setiap rumah sakit atau klinik. Kemudian ini juga ada exhaust. Exhaust ini belum ada selangnya tapi ya, ini harusnya ada selang, kemudian masuk ke filter ini, tabung filter, kemudian keluar lagi lewat sini, kemudian baru keluar ke exhaust udara bebas.
ya, tapi ini belum dipasang. Baiklah, untuk selang gas ini kita lihat portnya yang ada di samping ya. Oke, ini ada di samping mesin anestesi ya. Ini ada main drain ya. Kebetulan tempatnya nggak begitu jauh dengan mesin anestesi, jadi tadi selang yang ada di belakang ventilator langsung menancap di pendan ini ya. Ini ada kodenya. Tadi yang putih, yang paling ujung ya, putih, terus putih hitam, terus biru. Jadi ada oksigen yang putih, terus yang putih sama hitam itu air, yang biru itu N2O. Nah, di sini kita samakan ini ya. Yang putih itu oksigen ya, ini oksigen. Ada tulisannya oksigen. Kemudian yang biru adalah N2O, sama ya, N2O. Kemudian yang putih sama hitam itu adalah air. Nah, jadi jangan sampai keliru ya untuk agen gas-gas ini karena sangat fatal sekali. Untuk yang putih hitam ada di sini. Jadi setiap port itu sudah ada lubangnya seperti ini. Jadi meminimalkan untuk keliru. Nah, seperti ini. Ini sudah cocok sekali. Ada tulisannya air ya. Dan juga ini tonjolannya sudah pas dengan lubangnya. Jadi kita tinggal pasang seperti ini. Kita pastikan warnanya sama, kemudian gasnya juga sama ya, sama-sama air. Kemudian ini juga ada tulisannya air, warnanya juga sama, tulisannya sama. Kemudian colokan di portnya ini juga sama, biar tidak keliru ya, validasi. Ini langsung tancapkan saja. Ini paskan ya, tonjolan sama lubang ini, satu di atas, satu di samping. Langsung saja, plug and play. Nah, ada suaranya klek, berarti sudah nyambung, tidak bisa dicopot. Kalau mau nyopot ini saja tinggal diputar ke kanan, nah tinggal cabut. Kalau mau masang langsung saja tekan, nah gitu ya. Seperti vakum ini juga sama, vakum ini juga bisa dilepas ke kanan, nah, dia akan melepas ya. Untuk vakum ini juga ada kodenya, tulisannya vakum, vakum ini VAC. Kemudian ini vakumnya. Nah, juga di belakangnya ada tulisannya vakum. Nah, untuk lubang dan juga portnya juga sama. Ini plug and play. Seperti ini, kita pasang saja. Masuk, kita tekan saja. Sudah terpasang. Baik, saya kira cukup sekian. Videonya mungkin terlalu panjang, jadi teman-teman untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa di skip saja. Sekian dari saya untuk review ventilator Draeger Primus. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di klinik dan yang bekerja sering memegang ventilator atau yang juga penata anestesi di ruang operasi. Semoga bisa selalu update ilmu, bisa sharing-sharing ilmunya lewat komentar atau juga lewat inbox. Baiklah, terima kasih dari saya. Selamat siang. Untuk video yang selanjutnya akan saya ulas lagi hal-hal yang lain yang ada di klinik ya. Terima kasih. Selamat siang. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.